warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Dalam masa pandemi saat sekarang ini, kita harus lebih ketat dalam menjaga kesehatan. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, dan sering mencuci tangan agar terhindar dari virus corona. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak anak-anak semua bermain game yang melalui link yang telah Ibu kirim ke WA Group. Nah, anak-anak semua bisa mengklik link tersebut dan join ke dalam roomnya agar semua bisa bermain. Nah, bagaimana anak-anak semua? Ibu harap setelah melakukan permainan tadi, anak-anak semua dapat lebih fokus memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya, gimana anak-anak semua? Sudah siap kan? Oke. Nah, Ibu ingin bertanya nih, pernahkah Anda semua melihat es mencair, singkong menjadi tapai, atau roti membusuk? Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana bisa es mencair, bagaimana bisa roti membusuk, dan bagaimana bisa singkong menjadi tapai? Benar. Semuanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu klasifikasi dan perubahan materi. Nah, ini ada beberapa gambar. Ada gambar tempe, gambar roti, gambar keju, gambar yogurt. Nah, Ibu ingin anak-anak semua membuat pertanyaan dan mengirim pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam WA Group ya. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi dan perubahan materi atau zat. Sebelumnya, mari kita lihat KI dan KD dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi inti menghidupi dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 1.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan pergaulan lingkungan dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaan. Selanjutnya, memahami pengetahuan berdasarkan keingintahuannya tentang sains, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan peristiwa yang terlihat, dan mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah beton dan ranah abstrak sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dalam perspektif dan tahu teori yang sama. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu memahami konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisik dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta nantinya mempresentasikan hasil investigasi atau pekerjaan pada sifat larutan, perubahan fisik dan kimiawi pada pemisahan campuran yang telah Ibu bilang sebelumnya. Baiklah, adapun SPP dari pembelajaran kita dapat Anda akses di WA Group yang telah Ibu kirimkan. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu ada klasifikasi materi, perbedaan zat padat, cair, dan zat gas, serta perubahan materi. Nantinya ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, nanti Ibu ada kuis dan video pembelajaran serta LKPD yang dapat Anda isi untuk melakukan proyek yang Ibu berikan nantinya. Yang pertama, kita mulai dengan klasifikasi materi.
Nah, di sini Anda semua dapat melihat 3 gambar, yaitu ada gambar batu, ada gambar air di dalam gelas, dan ada gambar asap yang lepas di udara. Nah, tugas Ananda yaitu mengamati berbagai jenis objek yang ada di lingkungan Ananda, kemudian dikelompokkan objek tersebut ke dalam objek zat padat, zat cair, atau zat gaskah benda-benda yang ada di sekitar Ananda tersebut. Nah, di sini dalam 3 gambar ini Ananda dapat mengelompokkannya. Di sini ada gambar batu. Apakah gambar batu ini masuk ke dalam zat padat, zat cair, atau zat gas? Nah, begitu juga dengan air dan asap. Nah, coba kita jawab ya. Nah, batu ini zat padat, zat cair, atau zat gas? Nah, kita coba ya. Ya, benar. Nah, di sini ada batu zat padat, air tadi termasuk zat cair, dan asap tadi masuk ke dalam zat gas. Nah, untuk memahami ciri-ciri dari wujud zat ini, mari kita pelajari klasifikasinya. Yang pertama yaitu zat padat. Zat padat ini merupakan salah satu zat atau materi yang memiliki sifat, bentuk, dan volume yang tetap. Nah, partikel-partikel dalam zat padat ini terletak secara berdekatan satu sama lainnya, tersusun secara teratur, dan memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Nah, bayangkan Ananda zat padat. Zat padat itu ada contohnya, yaitu ada meja, ada kursi, ada gelas atau cangkir, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke membahas materi, yaitu zat cair. Nah, zat cair merupakan suatu zat atau materi yang bentuknya bervariasi sesuai dengan wadahnya dan mempunyai volume yang tetap. Ini dikarenakan dalam zat cair tersebut partikel-partikelnya tidak teratur dan gaya tarik antar partikelnya lemah. Jadi gara-gara gaya tarik antar partikelnya itu lemah, maka zat cair ini dapat berubah-ubah bentuknya karena tarik menariknya itu tidak begitu kuat. Nah, zat cair ini memiliki sifat yang menempati ruang, mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan rendah, dapat meresap ke pori-pori kecil, dan memiliki permukaan tenang pada permukaan datar. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada minyak, ada minuman-minuman, dan ada air dalam botol. Nah, bentuknya kan di sini mengikuti bentuk botolnya ya. Ini ada bentuk botolnya melebar, dan ini ada bentuk botolnya di bawahnya ada gerigi-gerigi gitu. Nah, zat cairnya menuruti bentuk dari botol tersebut. Nah, kita lanjut ke wujud zat yang terakhir, yaitu zat gas. Nah, zat gas ini merupakan zat yang memiliki volume yang bervariasi. Nah, jarak antar partikelnya tersebut sangat berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik antar partikelnya itu sangat lemah. Nah, zat gas ini memiliki sifat mampu menekan ke segala arah dan mendapati suatu ruang atau tempat. Nah, contohnya itu ada gas O2, ada gas CO2, NO2, dan masih banyak lain-lainnya. Nah, setelah membahas masing-masing dari sifat zat padat, zat cair, dan zat gas, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, Anda semua dapat melihat perbedaan sifat dan ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas melalui tabel ini. Nah, di sini ada bentuknya tetap. Kalau zat padat itu tetap, zat cair mengikuti bentuknya wadah. Begitu juga dengan zat gas mengikuti bentuk wadah. Sedangkan volume dari zat padat ini tetap.
zat cair tetap. Sedangkan zat gas depends of the place, yaitu mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, kompresi kepadatannya, zat padat pada umumnya memiliki kepadatan yang besar, sedangkan zat cair itu kompresinya keras dan memiliki kepadatan yang sedang. Sedangkan zat gas itu mudah dikompres. Dan ketidakstabilannya, zat padat ini bukan ketidakstabilannya, itu dapat mengalirnya. Zat padat itu tidak dapat mengalir, zat cair dapat mengalir, dan begitu juga dengan zat gas juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu sifat dari zat cair tadi ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perubahan materi. Ibu telah menjelaskan tadi perubahan materi itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, kita bahas tentang perubahan fisika terlebih dahulu. Perubahan fisika merupakan perubahan yang berubah bentuk tetapi tidak menghasilkan zat baru. Contohnya itu ada es batu yang meleleh. Nah, ciri-ciri dari perubahan fisika ini yaitu tidak ada jenis zat baru yang terbentuk. Zat yang diubah dapat kembali ke bentuk aslinya dan hanya diikuti oleh perubahan fisik, seperti perubahan fisika ya, yaitu ada bentuk zat, kelarutan, konduktivitas listrik, warna, kemagnetan, pendidihan, dan kelemburan. Nah, ini ada contohnya, yaitu es mencair yang dapat berubah ke bentuk semua ya. Esnya itu kan asalnya itu dari air, berubah bentuk menjadi zat padat yaitu es batu, dan kembali lagi mencair ke air bentuknya lagi. Dan kayu ini berubah menjadi tembok dari kayu ya, atau sejenis barang-barang yang berasal dari kayu, ataupun dapat berubah menjadi kursi nantinya. Bahan dasarnya tetap, tidak ada perubahan, cuma perubahan bentuk, tetapi bahan dasarnya tetap kayu, tidak ada campuran lain pun. Nah, kita lanjut ke perubahan yang kedua, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contohnya saja ada sayuran membusuk, besi berkarat, singkong jadi tape, dan lain-lain. Masih banyak lagi perubahan materi yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Nah, ciri-ciri perubahan kimia ini yaitu menghasilkan zat baru, dan zat yang diubah tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Berketerbalikan dengan perubahan fisika tadi ya. Nah, macam-macam perubahan yang menunjukkan perubahan kimia itu ada yang mudah busuk, mudah berkarat, mudah terbakar, dan juga bersifat racun. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu ada sayuran yang membusuk. Nah, sayuran ini membusuk itu menghasilkan zat baru nantinya yang tidak bisa kembali ke sayuran segar kembali. Ini ada kentang busuk yang sudah membusuk, tidak mungkin kentang tersebut kembali ke bentuk awalnya. Nah, di sini ada juga tape, yaitu makanan dari singkong ya. Nah, tape ini juga tidak dapat kembali ke singkong yang untuk awal kembali gitu, karena sudah ada proses fermentasi yang menghasilkan zat baru. Nah, pada video pembelajaran ini, Ibu harap Ananda dapat lebih memahami materi pembelajaran yang telah Ibu sajikan tadi. Halo semuanya, dengan Cikgu Sarah di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Lihat kedua daun itu. Daun pertama berwarna hijau dan segar, sedangkan daun kedua berwarna coklat dan kering. Bisakah kita membuat daun yang kering itu menjadi segar kembali? Tentu saja tidak ya. Hal ini karena daun kering telah mengalami perubahan kimia sehingga tidak bisa kembali menjadi segar. Sebenarnya di sekeliling kita selalu terjadi perubahan kimia dan perubahan fisika. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini kita akan belajar
Apa sih perubahan fisika dan kimia? Lalu, apa saja perbedaannya? Dan identifikasi di sekitar kita. Mari kita simak video berikut ini. Air membeku menjadi es. Walaupun demikian, es dan air tetap terbentuk dari molekul yang sama, yaitu molekul air. Ini artinya, peristiwa membeku hanya mengubah fisik atau bentuk dari air, dari cair menjadi padat. Tetapi molekul di dalamnya tetap sama, yaitu molekul air. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk saja dan tidak membentuk sesuatu atau zat baru. Hal ini dibuktikan dengan es yang bisa dengan mudah kembali menjadi air melalui pemanasan. Contoh-contoh dalam kehidupan, es krim meleleh, memotong kayu, membengkokkan kawat, memecahkan kaca, dan mematahkan pensil. Sekarang lihat potongan kayu ini. Walaupun dipotong dari pohon, kayu dan pohon memiliki molekul yang sama, yaitu molekul kayu. Bagaimana jika kayu dibakar? Pembakaran menyebabkan kayu berubah menjadi abu. Abu adalah sesuatu atau zat baru yang memiliki molekul yang berbeda dengan kayu. Dan abu tidak bisa kembali menjadi bentuk semula, yaitu kayu. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu atau zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membakar kertas, paku yang berkarat, memasak nasi, pengentalan susu, dan pematangan buah. Sekarang kalian sudah tahu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia serta perbedaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Nah, semoga Anda semua dapat lebih paham dari video yang telah diputarkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan quiz time. Ya, kita akan melaksanakan kuis. Di sini ada 3 soal. Jadi, Anda semua dapat menjawab atau memilih jawaban yang paling benar. Yang pertama yaitu yang merupakan sifat yang dimiliki oleh zat padat, yaitu yang pertama bentuknya berubah, atau B partikel materi yang jarang, C volume tidak tetap, D daya tarik antar partikel sangat kuat. Nah, ayo jawabannya apa? D atau A atau B atau C? Kita coba ya jawab yang A. Apa benar jawabannya yang A? Bentuknya berubah? Tidak ya? Kita ulang lagi. Sebentar ya Nanda. Nah, tadi jawaban yang benar yaitu yang D ya. Bentuknya tetap. Nah, soal yang kedua yaitu kemampuan zat untuk bereaksi dengan zat lain untuk membentuk zat baru adalah karakteristik dari A. Sifat fisika, B. Kimia, C. Biologi, atau D. Campuran. Membentuk zat baru. Berarti itu ialah perubahan kimia. Mari kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, benar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Berikut adalah ciri-ciri perubahan fisika. A. Perubahan warna. B. Terbentuknya zat baru. C. Dapat kembali ke bentuk semula. Atau D. Menghasilkan produk baru. Perubahan fisika. Perubahan fisika ini merupakan perubahan yang tidak mengalami zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Ya, benar. Atau jawabannya A? Kita coba ya. Menurut Anda jawabannya A, B, C, atau D? Kita coba ya, jawab yang A. Salah ya. Jawabannya ya, benar. C. Dapat kembali ke bentuk semula. Tapi kita coba dulu ya, cek benar atau salahnya. Ya, benar. Nah, kuis sudah selesai. Materi pembelajaran sudah selesai. Nah, mari kita bahas tentang RPP yang telah Ibu kirim di grup dan LKPD yang telah Ibu kirimkan ke grup. Bagaimana tugas proyek kita nantinya. Ananda dapat melihat di grup, Ananda dapat membuka file kita tentang LKPD, bagaimana tugas Ananda nantinya dalam mengerjakan proyek kita. Silakan buka LKPD yang telah Ibu kirimkan dalam WA group. Di sana ada lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang perubahan kimia, yaitu pembuatan tape. Adapun tujuan dari LKPD ini yaitu menyajikan hasil karya pembuatan produk hasil dari perubahan kimia, yaitu nanti hasil produk kita yaitu produk tapai. Nah, Ananda semua akan dibagi menjadi 8 kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Nanti Ibu kirimkan list-list anggota kelompoknya masing-masing ya. Di sini kita akan membahas apa sih itu perubahan kimia terlebih dahulu. Nah, perubahan kimia tadi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya merupakan perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya besi berkarat, singkong menjadi tapai, dan lain-lain. Nah, perubahan kimia ini juga banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu pembusukan makanan yang tidak baik penyimpanan, singkong menjadi tapai, dan petasan yang meledak. Nah, pada kali ini kita akan membuat singkong menjadi tapai. Perubahan kimia singkong menjadi tapai. Nah, alat bahan yang perlu Anda siapkan yaitu kompor, panci, piring, ragi, toples penutup, pengaduk, gelas plastik, dan singkong itu sendiri. Nanti Anda bisa melakukan kerja kelompok atau yang dekat-dekat rumahnya ya. Nah, di sana pertama kali Ananda harus membersihkan singkong yang akan difermentasi menjadi tape terlebih dahulu. Kupas kulitnya, cuci, kupas kulitnya, dan cuci lagi ya. Nanti singkong tersebut dipotong-potong menjadi kecil-kecil seukuran tape yang beredar. Nah, setelah itu kukuslah singkong tersebut sampai matangnya, sampai lunak kalau ditusuk pakai garpu nanti. Nah, yang ketiga, biarkan singkong tersebut hingga dingin. Lalu ragi yang telah Ananda beli taburkan ke tape hingga merata, dan kemudian bungkus rapat dan simpan dalam ruangan yang gelap. Nah, tape yang telah ditaburkan ragi tadi dimasukkan ke dalam toples dan dibungkus, dimasukkan ke dalam toples, kemudian simpan dalam ruangan yang gelap dan biarkan selama 3 hari. Nah, nanti Ananda bawa ke sekolah lakukan pengamatan, atau Ananda bikin videonya nanti proses dan hasil
berikutnya nanti ya. Nah, kemudian catat hasil pengamatan Ananda di tabel pengamatan. Nah, ini ada tabel pengamatannya. Sebelum diberikan lagi bagaimana tekstur dari singkong tersebut dan rasa dari singkong tersebut. Nah, sudah dibiarkan selama 3 hari, bagaimana tekstur dari singkong tersebut dan bagaimana pula rasanya. Nah, nanti Ananda isi pertanyaan di bawah ini dan lalu isi kesimpulannya ya. Untuk bahan utamanya, siapkan 2 kilo singkong, potong-potong sesuai dengan selera, kemudian kita kupas. Setelah itu dikeruk-keruk bagian permukaan singkongnya supaya nanti singkong saat dikukus itu tidak berlendir. Nah, untuk singkong yang saya rekomendasikan bisa pakai singkong mentega ya. Itu cocok banget untuk tapai karena warnanya kuning. Setelah itu, cuci bersih singkongnya beberapa kali. Pastikan singkongnya sampai bersih, keset, dan tidak licin. Setelah itu, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kemudian masukkan singkongnya ke dalam kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah singkongnya sudah matang, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah atau nampan dan biarkan singkongnya sampai betul-betul dingin ya. Siapkan 3 butir ragi. Untuk 1 butirnya itu beratnya 3 gram. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok seperti ini. Pastikan raginya sampai betul-betul halus ya. Siapkan wadah apa aja, lalu alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang sih nggak apa-apa ya, jadi pastikan wadahnya itu bersih aja. Nah, kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi sampai rata. Setelah rata, kita tata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, setelah semuanya selesai, kita lumuri dengan ragi, lalu kita fermentasikan selama 3 hari. Pastikan kita simpan tapainya di tempat yang aman ya, jadi jangan sampai dibuka sebelum tapainya matang. Nah, ini dia tapainya. Setelah kita fermentasikan selama 3 hari, tapai sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa sudah empuk dan sudah manis, berarti tapainya sudah siap disajikan. Ini tapainya sangat lembut banget, empuk, terus manis banget ya. Jadi cocok banget dimakan gitu aja atau dibuat es, dibuat bolu apalagi. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan dalam WA Group. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas proyek dan catatan materi pada materi hari ini. Apabila Ibu ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.